Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yendrawati Sukumbang SPDI. Kali ini saya akan mengikuti Jambore GTK Hebat tahun 2024. Nah, pada saat ini saya akan membagikan praktik baik saya, yaitu meningkatkan membaca peserta didik. Saya adalah seorang guru yang mengajar di SDN 017 Bulu Kasab, yang mana sekolah ini merupakan penggabungan dari 3 sekolah sebelumnya, yaitu dari SD 017, 016, dan 014 Bulu Kasab, yang mana digabung menjadi satu, menjadi SD Negeri 017 Bulu Kasab saat ini. Nah, sebelum saya mengajar di SD Negeri 017 Bulu Kasab ini, saya mengajar di SD 016 Bulu Kasab. Nah, pada tahun ini saya dipercayakan untuk mengampu atau mengajar atau menjadi guru kelas di kelas 5B. Nah, seperti biasa, setiap tahun ajaran atau awal tahun ajaran saya akan melakukan asesmen awal pembelajaran. Nah, pada asesmen pembelajaran kali ini saya mengajak peserta didik untuk membaca, yang mana saya ingin melihat kemampuan atau kompetensi peserta didik dalam membaca. Selama melakukan praktik baik ini, saya mendapatkan tantangan dan rintangan. Yang pertama sekali yaitu dalam meluangkan waktu khusus untuk peserta didik yang tidak pandai membaca ini. Karena saya pun memperhitungkan atau memberikan pembelajaran di kelas saya sendiri, sehingga peserta didik yang lain tidak terabaikan. Kemudian faktor tantangannya yaitu dari faktor keluarga, yang mana peserta didik yang tidak pandai membaca ini berasal dari keluarga yang ekonominya menengah ke bawah, sehingga untuk menambah pembelajaran di luar jam sekolah seperti privat atau les dalam membaca tidak dapat dilakukan karena faktor ekonomi keluarga yang tidak memadai untuk pembiayaan privat tersebut. Sehingga untuk mengantisipasi peserta didik saya yang tidak pandai membaca ini, saya lakukan di sekolah saja. Namun dengan adanya tantangan dan rintangan tersebut membuat saya lebih semangat lagi dalam mengajarkan peserta didik saya ini yang tidak pandai membaca, sehingga untuk tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi peserta didik di sekolah saya ini yang tidak pandai membaca. Banyak hal yang sudah saya lakukan untuk membuat peserta didik yang belum bisa membaca. Setelah melakukan asesmen awal pembelajaran, maka terjaring bahwa ada 2 orang peserta didik yang belum bisa membaca. Hal pertama yang saya lakukan adalah saya memanggil orang tua dan membicarakan hal tersebut kepada orang tua. Kemudian saya berkolaborasi dengan guru-guru sebelumnya dan rekan-rekan sejawat saya. Sebelum melaksanakan praktik baik, saya membuat komitmen atau kesepakatan dulu dengan peserta didik. Kesepakatan yang saya buat dengan peserta didik adalah saya melakukan observasi berbasis coaching dengan peserta didik. Saya akan memberikan pertanyaan berbobot terhadap peserta didik, sehingga peserta didik itu sendiri yang berusaha supaya mereka bisa membaca sama seperti teman-temannya yang lain. Kegiatan yang saya lakukan dalam mengajari peserta didik yang belum bisa membaca adalah saya menggunakan berbagai macam strategi. Strategi yang sudah saya lakukan adalah mendampingi peserta didik untuk membaca secara intensif dengan metode perorangan. Pendampingan ini saya lakukan setiap hari tanpa mengganggu aktivitas pembelajaran lainnya. Bisa membaca apa saja, buku juga majalah, semua aku suka, senang raya.
saja buku, juga majalah. Semua aku suka senang rasanya hati untuk bekal nanti aku siapkan dari diri membaca lebih rajin mengeja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan umpan balik kepada Ibu Indrawati Sikumbang SPDI. Banyak anak-anak yang di sekolah bahkan sampai kelas 6 SD itu belum pandai membaca dengan lancar. Dengan adanya praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Indrawati dapat memberantas dan mentiadakan semua anak yang tidak pandai membaca, dan diharapkan anak pandai membaca sampai mereka tamat sekolah dari sekolah SD 017 Bulkasab ini. Tindakan yang beliau lakukan itu sangat baik dan sangat saya apresiasi sekali, karena merupakan praktik baik yang bisa dilakukan terus-menerus. Karena pada dasarnya anak-anak sekolah banyak kendala juga dari latar belakang keluarga, lingkungan yang mempengaruhi hal tersebut. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Yandi udah ngajarin Iman membaca. Mudah-mudahan Iman bisa melancari membaca lagi ya Bu. Mudah-mudahan Iman bisa melancari membaca, bisa naik kelas. Makasih ya Bu Yandi. Demikianlah praktik baik yang sudah saya lakukan ini. Semoga praktik baik yang saya lakukan ini dapat menginspirasi dan dapat berjalan secara berkesinambungan di sekolah saya, dan semoga praktik baik ini dapat memberantas buta huruf terhadap peserta didik, atau tidak ada lagi peserta didik yang tidak pandai membaca. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.